Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kami kelompok 1 diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alifia Damayanti, dan rekan-rekan saya bernama Afifah Aini Rahmah, Almasakinatun Salma, dan Azra Nindita Rahma. Di sini kami akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kepada pembahasan, saya akan mengulas sedikit tentang kedudukan hadis terhadap sumber ajaran Islam. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abni, yaitu taraktu fikum syai'aini, telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, lantadillu, kalian tidak akan tersesat, bi'adahuma, setelah kalian berpegang teguh kepada keduanya. Pertama, kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan kedua, wasunnati, yaitu sunnahku, atau bisa disebut dengan hadis. Jadi, fungsi hadis terhadap jadi kita tahu bahwa kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam itu adalah kedua setelah Al-Quran. Lanjut. Nah, kandungan Al-Quran ada yang bersifat ijmali, ada yang bersifat tafsili. Nah, apa sih ijmali dan tafsili? Nah, ijmali itu artinya global atau umum, dan tafsili itu detail. Oleh karena itu, suatu yang bersifat umum atau ijmali itu perlu penjelasan yang lebih jelas untuk pengamalannya sebagai petunjuk dan akidah hidup manusia. Nah, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai bayan atau penjelas. Jadi, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai penjelas Al-Quran, ya. Ada firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 44, artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Selanjutnya, nah, jadi hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberikan garis-garis besarnya saja dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan rincian lebih lanjut untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam fungsi hadis menurut beberapa ahli yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilahkan. Ada beberapa pendapat tentang fungsi dan macam-macam fungsi hadis, yakni menurut Dr. Mustafa Ashibaiyah. 1. Memperkuat hukum yang tersirat dalam Al-Quran. 2. Menjelaskan hukum yang tersirat dalam Al-Quran. 3. Menetapkan hukum yang tidak tersirat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menurut ulama ahlu ra'i. 1. Bayan at-takrir, 2. Bayan tafsir, 3. Bayan tabdil atau bayan nasab. Selanjutnya. Yang ketiga, menurut Imam Malik. Imam Malik berpendapat ada 5 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu 1. Bayan at-takrir, 2. Bayan taudlih, 3. Bayan tafsir, 4. Bayan tafsir atau takwil, 5. Bayan tasyir. Yang keempat, menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat ada 6 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu 1. Bayan tafsir, 2. Bayan taksis,
3 bayan ta'yin, 4 bayan tasyri, 5 bayan nasak, 6 bayan isyarah. Selanjutnya. Yang kelima, menurut Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berpendapat ada 4 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu 1 bayan takkid, 2 bayan tafsir, 3 bayan tasyiri, 4 bayan taksis, dan takkid. Dari banyaknya pendapat-pendapat para ulama, ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum yang perlu kita ketahui. Selanjutnya. 1. Bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga bayan at-ta'kid dan bayan al-isbat. Bayan at-takrir itu yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini hadis hanya seperti mengulang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Menurut sebagian ulama, bayan ta'kid atau bayan takrir ini disebut juga dengan bayan al-muwafiq li'an-nas al-kitab. Hal ini dikarenakan munculnya hadis-hadis itu sesuai dengan nas Al-Quran. Selanjutnya. Di sini ada contoh bayan at-takrir. 1. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Umar. Apabila kalian melihat ru'yah bulan, maka berpuasalah juga. Apabila melihat ru'yah itu, maka berbukalah. Hadis tersebut mentakrir Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya berpuasa pada bulan itu. Contoh yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa dalam bulan Ramadan. Hadis tersebut mentakrir Quran Surat Al-Hujurat, Quran Surat An-Nur, Quran Surat Al-Baqarah, dan Quran Surat Al-Imran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Oke, thanks Azra. Oke, baik, yang kedua itu ada bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Jadi fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir itu lebih luas daripada sekedar mentakfirnya. Itu bisa berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat yang maknanya sama, terus bisa juga sebagai perinci ayat-ayat yang maknanya umum, dan juga sebagai bab khusus sama tadi yang ayat-ayat yang maknanya masih umum. Nah, supaya lebih paham nih apa yang dimaksud dari bayan at-tafsir, langsung aja kita ke contoh-contohnya. Mungkin kayak lebih ke klasifikasinya kali ya. Nah, yang pertama itu ada tafsilah mujmal atau mentafsil ayat-ayat yang mujmal. Mujmal itu umum ya. Jadi dia itu berfungsi untuk merincikan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Jadi kan dalam Al-Quran tuh banyak banget Allah merintahin kita, Allah ngajibin kita ya buat ngelakuin sesuatu. Cuman kayak secara umum aja gitu, secara global. Oke, contohnya aja perincian terhadap ayat-ayat sholat. Nah, dari sekian banyak ayat sholat yang yang tertera di Al-Quran, ini saya ambil 3 contoh. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 43, lalu surat An-Nisa ayat 103, dan surat Al-Isra ayat 78. Ini dari yang pertama ya, Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di sini kita disuruh melaksanakan sholat, kata Allah. Berita Allah. Terus lanjut ke An-Nisa ayat 103 yang artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman, atas kita gitu ya.
Ini Allah bilang wajib plus ditentuin waktunya, cuman kita nggak tahu nih ya waktunya kapan gitu. Tapi yang jelas kita tahu nih kalau waktunya itu ditentuin, jadi nggak bisa asal gitu sembarangan. Terus yang contoh ketiga itu di surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, kalau di Al-Isra ini, itu Allah ngasih tahu kalau kita ngelaksanain sholat itu dari mulai, apa tadi, matahari tergelincir sampai gelap malam gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma lihat sekilas dari ayat ini gitu ya, tanpa kita paham, segala macamnya gitu. Masa iya sih kita sholat terus-terusan gitu ya dari matahari, tergelincir sampai nanti gelap malam gitu kan nggak mungkin. Nah makanya, karena ini ayatnya masih umum gitu ya, bersifat umum, itu kita butuh hadis untuk menjelaskannya gitu teman-teman. Jadi kayak dari 3 contoh di atas nih, 3 contoh yang baru saya sebutin, Allah tuh merintahin kita buat ngelaksanain sholat, cuma, secara umum gitu, secara mujmal. Nggak dirinciin tuh bagaimana gerakannya, apa yang harus kita baca, berapa rokaat-rokaatnya, sampai, kapan batas waktunya, dan bagaimana tata caranya, rukunnya, syaratnya, dan segala macam itu kita nggak tahu kan. Semua itu nggak Allah jelasin dalam Al-Quran. Makanya Allah itu mengutus sekaligus menugaskan Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskannya nih ke kita. Lewat apa? Lewat hadis itu, lewat sunnah. Kata hadis ya. Nih kayak contoh hadisnya ya. Tentang yang sholat tadi, tentang waktu aja dulu yang pertama. Ini tuh itu ya dari peristiwa Isra Mi'raj lagi. Nah, sholat difardukan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ia diisrakan sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga 5. Kemudian Allah memanggil Muhammad, hai Muhammad, ia sudah tidak dapat diubah lagi. Dengan sholat 5 waktu ini, engkau tetap mendapat ganjaran sebanyak 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmizi yang menegaskan kesahihan hadis ini. Jadi dari hadis ini jelas gitu ya, berarti perintah sholat kita nih dalam sehari 5 kali. Gitu. Terus apa tentang yang lain-lainnya juga nih tentang waktunya di saat kapan aja, terus habis itu tata caranya gimana, itu juga ada hadis-hadis lain yang nggak mungkin saya sebutin sekarang gitu ya. Jadi kayak bisa lah teman-teman cari sendiri atau mungkin udah banyak yang tahu juga kan Masya Allah di sini gitu ya. Terus lanjut yang kedua itu ada tabyin al-mushtarak. Nah, ini tuh berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat yang mempunyai makna ganda. Contohnya terdapat di potongan surat Al-Baqarah ayat 228 ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru'. Nah, kata quru' ini tuh banyak ikhtilaf. Iya terdapat ikhtilaf. Karena kalau ditinjau dari makna bahasa Arab, katanya quru' ini ada yang mengartikan sebagai masa haid atau sebagai masa suci gitu. Nah, mana nih kan rancu dapat sabda Rasulullah untuk menjelaskan ayat tersebut. Tinggalkanlah sholat-sholatmu pada hari quru. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi jelas ya, berarti kayak dari hadis ini kita tahu kalau quru itu ternyata masa haid. Gitu. Berarti 3 kali haid. Gitu. 3 kali kita haid. Terus contoh yang ketiga adalah ini apa namanya? Takhsis al-am. Takhsis al-am berarti mentaksis al-am. Alam itu kan umum. Seperti mentaksis mengkhususkan gitu. Mengkhususkan ayat-ayat yang maknanya masih umum. Contohnya ada di potongan surat Al-Maidah ayat 3. Berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Kalau daging babi kan udah jelas ya itu maknanya gitu. Nah kalau bangkai sama darah ini kan apa semua bangkai kita nggak boleh makan. Apa gimana nih? Nah makanya karena kata bangkai dan darah di sini sifatnya umum, nggak ada pengecualian atau penghususan,
Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk mentahsis nih, untuk meluruskan darah atau bangkai tertentu. Nah, darah apa aja bangkai apa aja sih yang halal gitu? Ada nggak sih bangkai yang halal? Ada, yaitu adalah bangkai ikan dan belalang. Selain itu Allah ngeharamin. Terus ada juga nih hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya itu dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan darah. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan darah. Sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. 2 bangkai itu kalau 2 bangkainya ikan dan belalang. Jadi selain itu haram. Ini hadis riwayat Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Daruqutni. Ya mungkin sekian ya pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Gitu ya makanya. Baik, terima kasih rekan saya Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bayan at-tasyri'. Artinya memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Bayan at-tasyri' adalah penjelasan hadis yang berupa menetapkan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Jadi mungkin bisa lebih singkatnya atau dapat dipahaminya yaitu memberi kepastian hukum Islam dan memperjelas apa yang tidak tersurat atau tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Langsung kepada contoh ya. Next. Nah, biasanya di dalam Al-Quran hanya menjelaskan tentang pokok-pokoknya saja, yaitu kandungan yang bersifat ijmali, yaitu umum. Nah, seperti tentang zakat, salah satunya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, dalam ayat di atas, hanya pokok-pokoknya saja, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai zakat. Nah, fungsi bayan at-tasyri' ini memberi kepastian hukum dan memperjelas yang tidak dijelaskan secara tersurat di dalam ayat ini. Nah, contohnya seperti dalam hadis. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faradha zakat al-fitri, telah mewajibkan membayar zakat min Ramadana, di bulan Ramadan, ala nasi, kepada seluruh umat manusia, so'an. Nah, besarnya 1 so' atau sekitar 2,5 kilo. So'an besarannya 1 so', min tamarin yaitu berupa kurma, au so'an atau 1 so' min syairin yaitu gandum, ala kulli hurri au abdin, baik merdeka atau hamba, zakarin au unsa, atau laki-laki dan perempuan, minal muslimin, yaitu seorang muslim. Nah, di sini ini adalah bahwa terbukti bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran bayan at-tafsili ini menjelaskan dan memberi hukum yang tidak dijelaskan secara tersurat di dalam Al-Quran ini. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Alma Sakinatun. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir yaitu bayan nasak. Bayan nasak secara bahasa mempunyai pengertian, yaitu menghapus dan menghilangkan, diganti dan dipalingkan, mengutip dan memindahkannya. Sedangkan menurut istilah,
Bayan nas adalah penjelasan hadis yang menghapuskan ketentuan suatu hukum terhadap pada Al-Quran. Contohnya, seperti hadis riwayat Abu Daud, contohnya yaitu hadis riwayat Abu Daud yang menasak Quran Surat Al-Baqarah, yang di mana Quran Surat Al-Baqarah memiliki arti, wajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggal harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk berwasiat bagi seseorang yang telah kedatangan tanda-tanda kematian. Di antaranya yaitu rambut memutih, gigi yang rontok, fungsi kesehatan yang menurun, dan lain-lain. Itu hukumnya wajib. Namun kemudian dinasak oleh ayat mawaris dari Abu Daud bahwa ini tidak berlaku lagi, padahal sebelumnya itu wajib. Sebab wasiat ini terhapus dengan diberikannya hak waris kepada masing-masing ahli waris oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, fungsi hadis sebagai bayan nasak ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai diperbolehkan atau tidaknya hadis menasak Al-Quran. Sebagian kelompok menyetujui adanya penasakan Al-Quran dan sebagiannya menolak. Next. Kesimpulan dari materi kelompok kami yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai penjelas. Yang kedua, hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tafsir yaitu penjelasan untuk memperkuat apa-apa saja yang termasuk di dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah sesuai dengan namanya, ialah menafsirkan atau merincikan sesuatu yang maknanya masih umum di dalam Al-Quran. Dan yang kelima, bayan at-tasyri. Bayan at-tasyri adalah memberikan kepastian hukum dan penjelasan yang tidak ada dijelaskan secara tersurat di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu bayan nasak. Bayan nasak adalah penjelasan hadis yang menghapuskan ketentuan sesuatu hukum yang terdapat pada Al-Quran. Namun fungsi tersebut masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.